Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan, sahabat P-Network dimanapun berada. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, dan masih bisa beraktivitas seperti biasa, serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, sahabat P-Network dimanapun berada, saya akhir-akhir ini penasaran yang dengan namanya Bitcoin, yang selalu dibanggakan orang-orang tertentu. Sebenarnya siapa sih orang-orang yang pemain Bitcoin ini? Apakah ada pemain-pemain Bitcoin adalah orang-orang menengah ke bawah? Oh tidak sama sekali. Pemain Bitcoin adalah mereka golongan atas. Loh, apa bedanya orang menengah ke atas sama orang menengah ke bawah dan golongan biasa? Orang-orang yang golongan menengah ke atas atau boleh dibilang kaum jet set, pemodal-pemodal banyak ya kita oke lah. Mereka lah yang bisa bermain Bitcoin. Apakah orang-orang menengah ke bawah bisa bermain Bitcoin? Bisa, tapi sangat sulit sekali. Kenapa saya bilang sangat sulit? Karena yang namanya alat penambang Bitcoin adalah alat-alat canggih yang luar biasa yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang menengah ke bawah dalam jumlah yang banyak. Makanya para pemain Bitcoin ini adalah orang-orang golongan atas. Orang-orang yang mampu dan mempunyai kelebihan duit yang luar biasa, kelebihan harta yang luar biasa. Karena untuk memiliki satu alat Bitcoin saja, rig ya namanya rig itu, dalam jumlah satuan ya yang standar saja. Dalam jumlah satuan yang standar itu harganya lebih kurang 32 juta rupiah. Itu satu alat. Bisa kita bayangkan ya, kalau orang-orang menengah kelas atas itu penambangnya minimal memiliki lebih kurang 1.200 rig baru bisa mendapatkan satu koin per hari dengan 1.200 rig. Jadi modalnya kira-kira 38,4 miliar. Itulah alat yang bisa menambang satu hari, rignya 1.200 buah. Bayangkan. Satu rig harganya 32 juta, kalau dikalikan 1.200, maka lebih kurang 38 miliar baru bisa menambang satu Bitcoin. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang menengah ke bawah yang coba ingin melakukan penambangan Bitcoin? Dengan alat yang baik, dia bisa melakukan penambangan dengan satu rig, itu lebih kurang biaya sekitar 32 juta, hampir mendekati 4 tahun menambang baru mendapat satu koin Pi. Berarti tidak mudah, tidak gampang. Ya, inilah perbandingan daripada teman-teman kita yang menambang Bitcoin dan mereka yang menambang P-Network. Bedanya sangat jauh sekali. Ini adalah contoh ya, salah satu rig. Di sini ada lebih kurang 6 rig. Harganya bervariasi. Yang murah juga ada. Harga satu rig lebih kurang 7,5 juta ada yang harganya 20-an juta ada yang harganya 30 juta ada. Tapi yang betul-betul yang bisa kita gunakan ada yang harga lebih kurang 100 sampai 150 juta. Kenapa beda harganya yang murah dan yang mahal? Kalau harga yang bagus itu kualitasnya beda. Ya, operasionalnya bisa dipakai bertahun. Tetapi kalau digunakan rig-rig yang biasa, dikhawatirkan nanti tidak tahan dipakai selama 24 jam. Dan dia akan jebol karena panas dan lain sebagainya. Belum lagi kena biaya listrik. Jadi untuk menambang Bitcoin itu tidak murah. Dan sangat sulit sekali, risikonya juga besar. Di samping biaya alat rignya mahal, pemasangannya juga mahal, kemudian biaya listriknya. Disinilah yang menjadi masalah, jadi problem, biaya listrik untuk bagi penambang Bitcoin. Ini sangat boros sekali. Biayanya sangat besar sekali. Sehingga banyak terjadi orang-orang yang melakukan penambangan Bitcoin lebih banyak mencuri arus listrik daripada mengerjakannya seperti biasa.
Jadi memang cukup mahal, kemudian tidak mudah, tidak gampang untuk mengambil Bitcoin bagi orang-orang yang biasa membutuhkan waktu tahunan. Jadi wajar, orang-orang yang mampu bermain Bitcoin ini adalah orang-orang kelas atas yang memang memiliki modal yang cukup kuat. Ini adalah sekedar perbandingan saja, ya. Ini setara dengan 1.200 rig penambangan Antimatter S19 Pro. Total biaya pemasangannya saja 2,4 juta dolar. Asumsi harga satuan lebih kurang 2.000 dolar. Jadi bisa kita bayangkan betapa besarnya biaya untuk melakukan penambangan Bitcoin ini. Jadi yang kita lihat sekarang ini adalah alat penambangan kelas menengah, ya. Jadi mesti memiliki uang ratusan juta baru bisa melakukan penambangan. Kalau ini skala besar, inilah yang dikatakan betul-betul para konglomerat, orang-orang kaya dunia yang melakukan penambangan. Ada yang memakai 1.200 rig, bahkan ada yang memakai sampai 10.000 rig. Jadi coba bayangkan betapa modal besar yang sangat dibutuhkan untuk melakukan penambangan-penambangan ini. Jadi kalau orang-orang biasa, orang-orang menengah ke bawah, tak akan pernah mampu melakukan penambangan Bitcoin secara besar-besaran. Beruntunglah kita berada di Pi Network yang hanya dengan modal kecil mampu melakukan penambangan. Dan penambangan itu di awalnya 1 hari kita bisa dapat 1. Kemudian sekarang saja karena sudah lama, orang sudah banyak bermain 0,0 sekian. Kemudian pemerintah Malaysia, ya, dengan adanya penambangan-penambangan Bitcoin yang mereka lakukan, maka terjadilah krisis listrik yang luar biasa. Maka pemerintah daripada Malaysia mengambil tindakan dengan memusnahkan ribuan rig karena mengganggu kestabilan arus listrik di negara Malaysia itu sendiri. Kemudian untuk harga Bitcoin, ya, yang dulu pernah mencapai puncaknya lebih kurang 64.000 dolar per 1 Bitcoin. Lebih kurang itu sekitar 980 juta per 1 Bitcoin. Lambat laun harga Bitcoin mulai merosot turun, ya. Pernah mencapai 20.000 dolar, terakhir 18.000 dolar, sekarang 16.000 dolar. Dan diperkirakan bisa saja nanti Bitcoin terus merosot sehingga tembus lebih kurang 16.000 dolar. Lebih kurang 200 jutaan, ya. Ini memang, ya, pemain-pemain kripto ini penuh dengan risiko karena dia adalah aset. Beda dengan Pi Network, dia bukan aset, tapi dia diciptakan sebagai uang digital. Baik teman-teman, sahabat Pi Network dimanapun berada, beruntunglah kita yang melakukan penambangan di Pi Network. Tidak dipungut biaya, tidak memerlukan alat yang mahal harganya. Hanya dengan handphone biasa saja kita sudah mampu melakukan penambangan. Kemudian prosesnya telah berlanjut lebih kurang hampir 3 tahun. Banyak teman-teman kita yang mempunyai koin Pi puluhan ribu. Ada yang hanya jumlahnya ribuan saja. Ada yang jumlahnya ratusan koin Pi. Tapi kita tetap senang, kita tetap gembira, dan kita tidak banyak dikenakan biaya. Kita banyak teman, kita banyak mendapatkan informasi. Semoga koin Pi kita ini segera listing, kita mengetahui kapan open mainnet, dan kita mengetahui berapa harga konsensus, dan kita mengerti di mana tempat membelanjakan koin Pi kita. Besar harapan saya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat selalu. Selalu saya ingatkan, jangan lupa klik petir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.